Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki awal pekan dengan gembira pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024. Hari ini gereja memperingati Santo Bonaventura, seorang uskup dan pujangga gereja. Saudara Agus Cesar mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Matius bab 10 ayat 34 sampai bab 11 ayat 1. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, dia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, dia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, dia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, dia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu sungguh, dia tidak akan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, dia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, kalau kita mendengarkan kutipan Injil tadi, apa yang bisa dikatakan adalah bahwa Yesus tidak menawarkan janji-janji yang mengawang. Dia tidak menawarkan janji manis. Dia berkata terus terang dan terang terus. Dia tidak berkata-kata dengan sesuatu yang menyembunyikan kenyataan. Justru dia berkata apa adanya. Dengan menggunakan gambaran tentang hari kedatangan Tuhan pada akhir zaman, Yesus melukiskan apa yang akan menimpa murid-muridnya. Dia akan memisahkan anggota keluarga satu dari yang lain. Tadi kita mendengarkan itu, anak dari orang tuanya, anak mantu dari ibu mertuanya, orang tua dari anak, dan sebagainya. Mengapa demikian? Karena panggilan untuk mengikuti Yesus akan selalu membawa seseorang kepada pilihan untuk menerima atau menolak Dia. Pilihan yang berbeda bisa datang dari anggota keluarga sendiri, antara anak dan orang tua, antara menantu dan mertua, dan sebagainya. Hal itu mau tidak mau membawa pemisahan antara orang tua dan anak, antara saudara dan saudari, antara kakak dan adik, dan seterusnya. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, selain membawa pemisahan, Yesus juga menawarkan jalan yang berat untuk para pengikutnya. Sekali lagi, jalan yang berat. Dan dia katakan dengan terus terang, bukan jalan yang mudah, yang instan, yang enak, tapi jalan yang berat. Seorang murid Yesus kadang harus melepaskan ambisi pribadinya, meninggalkan cara hidupnya yang mungkin lebih menyenangkan, yang nyaman,
atau karir yang bisa diraih, keuntungan yang bisa didapatkan, jabatan yang bisa dicapai, dan sebagainya. Dia harus memperjuangkan keadilan sosial. Dia harus membela hak para yatim piatu. Dia harus memperjuangkan hak para janda dan sebagainya. Sebagaimana diutarakan Nabi Yesaya di dalam bacaan pertama, tidak ada jalan mudah untuk seorang pengikut Yesus. Tidak ada jalan yang enak, jalan yang gampang untuk seorang pengikut Yesus. Jalannya adalah jalan salib, Via Dolorosa. Jalannya adalah jalan penderitaan. Tetapi jalan yang menuju keselamatan. Kita juga diingatkan bahwa kalau kita bertahan, maka kita akan mendapat ganjaran yang berlipat ganda di sorga. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, menjadi pengikut Yesus itu memang adalah rahmat, tapi sekaligus sebagai tugas. Rahmat karena Tuhan memanggil dan kita menanggapi panggilannya menjadi pengikutnya. Tapi menjadi tugas karena seorang pengikut Kristus mesti menentukan komitmen yang jelas. Memilih dia atau menolak dia. Ikut cara hidup yang ditawarkannya atau mau ikut cara hidup pribadi. Semuanya pada akhirnya harus mengambil keputusan dengan segala konsekuensinya. Semoga saudara-saudari sebagai orang beriman, kita selalu merasa bahwa mengikuti Yesus meskipun jalannya berat, itu adalah rahmat. Karena jalan yang Yesus tawarkan adalah jalan hidup. Jalan yang Yesus tawarkan adalah jalan keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, jalanmu bukanlah jalan yang mudah. Kuatkan kami untuk tetap teguh berjalan pada jalan-Mu, karena besarlah ganjaran yang Engkau siapkan bagi para pengikut-Mu yang setia, yang konsisten dan konsekuen pada jalan yang Kau tawarkan. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.